Hai hai hai, halo Empowers, halo semuanya. Perkenalkan, aku Vika Dinda Dwi Septiadi dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini, aku ingin mempresentasikan atau aku ingin membahas tentang pengembangan media audio pembelajaran. Yuk, simak. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengembangan media audio pembelajaran? Media audio pembelajaran merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Jadi, pengembangan media audio dan pembelajaran merupakan komponen penting dalam pendidikan modern. Media audio yang mencakup segala sesuatu dari podcast hingga rekaman pelajaran dan musik edukatif dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan dalam format yang mudah diakses dan seringkali lebih menarik bagi peserta didik. Oke teman-teman, setelah kalian sudah mengetahui apa arti dari atau pengertian dari pengembangan media audio pembelajaran, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu landasan teorinya. Landasan teori media audio pembelajaran memainkan peran penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Seperti yang kalian lihat pada layar, ada beberapa landasan teori. Yang pertama ada teori dua coding yang diajukan oleh Alan Paivio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Yang kedua ada teori belajar audiovisual oleh Richard Mayer mengungkapkan bahwa penggunaan multimedia termasuk media audio dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga ada teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Dalam konteks penggunaan media audio, teori ini menekankan pentingnya model-model yang mempengaruhi perilaku siswa. Contohnya, siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam media, termasuk penggunaan bahasa dan gaya bicara. Yang keempat ada teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget dalam konteks pembelajaran audio. Teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kelima ada teori konstruktivis oleh Lev Vygotsky menekankan siswa dapat belajar dengan lebih efektif melalui interaksi dengan rekan-rekan mereka dalam diskusi dan proyek kolaboratif. Yang keenam ada teori belajar situasional oleh Jan Leaf dan Estienne Wenger menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi dalam konteks sosial yang nyata cenderung lebih berkelanjutan dan bermakna bagi siswa. Yang ketujuh ada teori kognitif sosial oleh Jerome Bruner. Teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memfasilitasi proses pemahaman dan pengorganisasian oleh siswa. Yang kedelapan ada teori belajar pengalaman oleh David Kopp. Melalui teori ini menyoroti pentingnya memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui diskusi dan refleksi diri. Yang terakhir ada teori belajar berbasis masalah oleh Howard Burroughs. Teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Jadi, landasan teori ini mengenai media audio dalam pembelajaran mengacu pada berbagai prinsip psikologis dan pedagogis yang mendukung penggunaannya sebagai alat efektif dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang merancang konten audio instruksional yang efektif. Apa sih maksudnya teman-teman? Merancang konten audio instruksional yang efektif adalah langkah penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang memikat. Konten audio instruksional yang efektif juga harus memperhitungkan audiens target. Selain itu, konten audio harus disajikan dengan jelas dan terstruktur. Nah, ada pula nih 12 tahapan operasional dalam merancang konten audio instruksional yang efektif. Yang pertama ada tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan tersebut dapat diukur dan terkait dengan kebutuhan audiens. Yang kedua ada kenali audiens, yang analisis audiens untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik audiens target kalian. Yang ketiga ada kembangkan skrip. Yang keempat ada pilih narator yang tepat. Kelima ada gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keenam ada tambahan efek suara yang relevan. Yang ketujuh ada perhatikan kualitas audio. Yang kedelapan ada rancangan dengan durasi yang tepat. Yang kesembilan sediakan kesempatan interaksi. Yang kesepuluh ada uji coba dan evaluasi. Yang ke-11 ada publikasikan dan sebarkan. Yang terakhir ada lakukan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Ini terus pantau kinerja konten audio kalian untuk lakukan pembaruan atau perbaikan sesuai dengan umpan balik dan perkembangan baru dalam bidang yang relevan. Lanjut ke materi penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat.
Penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat ini merupakan pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Menurut penelitian oleh Clark and Mayer tahun 2016, penggunaan media audio dapat meningkatkan retensi informasi hingga 50% dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Media audio juga memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Dengan adanya konten audio yang dapat diakses secara online, peserta pendidikan masyarakat dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada, tanpa terkendala oleh waktu dan lokasi. Itu makanya penting kenapa media audio pembelajaran itu untuk masyarakat. Sekarang kita beralih ke mengevaluasi dampak media audio pembelajaran. Nah, evaluasi ini tuh dapat dilakukan melalui berbagai metode nih teman-teman, termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Penting untuk mengukur tingkat keterlibatan dan partisipasi peserta dalam konten audio. Data tentang jumlah pendengar, tingkat retensi, dan durasi pendengaran dapat memberikan informasi yang berharga tentang seberapa menarik dan relevan konten audio tersebut. Evaluasi ini juga harus memperhitungkan dampak konten audio terhadap sikap dan perilaku peserta. Dengan menggunakan pertanyaan terkait sikap dan tindakan, dapat menilai sejauh mana nih konten audio ini mempengaruhi sikap dan perilaku peserta terhadap topik yang dibahas. Setelah sudah kita membahas tadi dari pengenalan, landasan teori, merancang media audio pembelajaran yang efektif, nah kita akan menyimpulkan nih, apa yang bisa kita simpulkan dari materi pada hari ini. Jadi, pengembangan media audio dalam pembelajaran menawarkan potensi yang signifikan untuk memperkaya pengalaman edukasi, menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai gaya dan kebutuhan peserta didik, serta meningkatkan keterlibatan dan retensi materi. Media audio menyediakan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun, memungkinkan pembelajaran mandiri dan pada kecepatan sendiri yang dapat menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar dan kebutuhan. Itu dia. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat sore dan terima kasih.